Oke, baik. Selamat siang semuanya. Mohon maaf kita mulainya agak siang karena kelas C masih kuliah tadi. Oke, jadi langsung saja. Kemarin saya sudah berikan file ke Delon, kemudian sudah di-share ke kalian semua. Ini ya, bentuknya itu berupa zip. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini nanti tinggal dibuka. Sebelum dibuka, diekstrak terlebih dahulu. Jadi lihat, punya saya, nama filenya recipe page main.zip. Klik kanan di file tersebut, file zip tersebut. Klik kanan, kemudian ekstrak. Ini ya, saya ekstrak ke sini, recipe, atau saya ekstrak ke D saja. Boleh ekstrak langsung di folder atau di drive yang sama. Saya mau pindahkan di drive yang berbeda. Jadi saya pilih ekstrak file. Kemudian saya pilih ini di drive drive D ya. Saya mau di drive C di desktop saja. Ini ya, saya ekstrak ke sini. Setelah diekstrak, kita bisa cek hasil ekstraknya itu berupa folder dengan nama yang sama. Ini ya, recipe page main. Itu tinggal dibuka, klik dua kali di dalamnya. Ini ada seperti ini. File di dalamnya itu isinya seperti ini. Ada beberapa file yang perlu kita lihat hanya file index.html. Jadi sekalian saja nanti ketika kalian bikin website yang sebenarnya, real website itu, nama halaman pertama kita wajib namanya index, index.html. Oke, jadi itu tolong diingat baik-baik ketika nanti membuat website, halaman pertama yang pertama kali diakses oleh orang-orang, oleh siapapun itu, nama website kita, halaman pertamanya harus bernama index. Karena index itu yang akan dicari pertama kali saat kita ketik alamat website apapun. Kita ketik, yang dicari adalah halaman bernama index. Itu menjadi halaman pertama. Oke, itu kita bisa klik kanan, buka melalui Visual Studio Code. Ini ya, saya buka melalui Visual Studio Code. Kemudian kalau kalian perhatikan struktur direktorinya, itu ada file index, kemudian di situ ada dua folder, asset dan design. Oke, jadi isi dari file index itu seperti ini, kode HTML yang sepertinya rumit sekali, tetapi sebenarnya tidak. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini, di dalam sini ada teks teks mentah yang sudah disediakan. Kemudian kita diminta untuk membuat tampilan HTML seperti yang ada di foldernya. Ini ya, di desain, klik dua kali di desain. Kemudian itu ada dua gambar. Nah, kita diminta untuk membuat tampilan website seperti itu berdasarkan teks yang sudah diberikan di halaman index.html. Jadi kita format dulu teks tersebut, jadikan kode HTML, format dalam tag HTML. Kemudian setelah itu kita tata menggunakan CSS agar tampilannya dibuat semirip mungkin dengan gambar yang ada di folder desain. Ini ya. Sebentar, saya buka dulu. Ya, ya mudah-mudahan tidak lama. Nah, ini. Oke, jadi kita diminta untuk mendesain halaman website menyerupai ini. Gambarnya sudah disediakan, teksnya sudah ada, gambarnya sudah disediakan, gambar omeletnya sudah disediakan. Kita tinggal tata bagaimana caranya agar dibuat semirip mungkin.
Oke, seperti itu tujuannya itu sudah diberikan. Kita lihat yang desktop design dulu ya. Yang mobile design untuk saat ini kita abaikan. Nanti saat kita belajar responsive design baru kita coba yang mobile design. Oke, jadi modal kita cuma ini, kode HTML sama asetnya sudah ada di sini. Asetnya berupa font dan gambar. Ini ya, gambarnya itu ini ya, ada gambar icon dan ada gambar ini. Omeletnya sudah disediakan gambarnya di situ. Kita tinggal pakai. Nah, sekarang ini kalau saya buka halaman indeks ini di browser, tampilannya masih seperti ini. Ini ya, bentuknya masih seperti ini. Nah, dari teks mentah ini diminta untuk membuat tampilannya seperti tadi. Gambar yang ini. Kira-kira bisa atau tidak? Harusnya bisa. Jadi saya tunjukkan caranya. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Ini ya, setelah dibuka file indeksnya, kemudian langkah pertama, yang attribution ini kita bisa hapus saja, tidak perlu kita gunakan. Kecuali kalau nanti kalian memang setelah sudah selesai, mau mengirimkan, ini ya, challenge-nya ini mau dikirimkan kembali ke frontmentor.io agar bisa dilihat, dikoreksi ya, silakan. Tapi karena ini untuk keperluan belajar mandiri saja, ini kita bisa blok, kemudian dihapus. Kemudian jangan lupa di-save. Oke, langkah pertama adalah kita mengubah teks-teks ini sama seperti waktu di website ikan asin itu. Teks-teks ini mau kita ubah ke dalam format HTML dulu. Oke, jadi bagaimana caranya? Ya, kita langsung ubah saja. Oke, yang pertama lihat. Ini ya, tulisan ini merupakan judul. Kita cek dulu mana sih yang termasuk judul. Ada beberapa. Simple omelet recipe itu judul, preparation time itu masuk subjudul, ingredients itu subjudul, instructions dan nutrition. Oke, berarti ada kita gunakan tag yang sesuai. Yang pertama, ini kita pakai heading untuk judul H1. Kemudian ini berupa teks biasa, kita bisa bungkus dalam paragraf. Ini ya, yang ini, bagian yang ini, kita bungkus dalam paragraf. Jadi lihat, saya bungkus pakai P pembuka, P penutupnya di sini. Oke, kemudian preparation time. Ini ya, preparation time itu dalam subjudul. Misalkan subjudulnya agak kecil, saya kasih H5 misalkan. Ya, H5. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi, ini total preparation cooking itu bentuknya list. Ini ya, list yang tidak berurut. Jadi pakai unordered list. Jadi tiga teks ini saya bungkus pakai UL, unordered list. Pembuka dan penutupnya di sini. Kemudian masing-masing teks ini saya kasih list item. Dibungkus dalam tag list item seperti ini. Ini kita lakukan untuk semua teks ya. Jadi jangan sampai ada teks mentah. Harus semuanya kita format terlebih dahulu. Kita bentuk kerangkanya menggunakan kode HTML. Oke, selanjutnya ingredients. Ini masuk ke dalam subjudul karena dia lebih tebal sedikit dan dia lebih di highlight. Maka kita pakai subjudul, kita bisa pakai heading yang lebih kecil dari H1 tapi lebih besar dari H5. Saya pakai H3 misalkan. Ini terserah kita ya. Ini berlaku untuk semua ingredients dan instruction. Ini ya, kalau kalian perhatikan di sini ingredients dan instructions itu menggunakan ini yang sama ya, besarnya sama, maka pasti headingnya juga sama, sama-sama H3 atau H4. Kemudian perhatikan lagi, ini ada yang terlewatkan. Yang ini juga berupa list, list yang tidak berurut. Jadi kita bungkus pakai UL, unordered list. Ini ya.
Kemudian di dalam list, setiap teksnya kita bungkus pakai list item. Seperti ini. Ini saya copy saja biar cepat. List item pembuka di sini, kemudian pembukanya di sini, pembukanya di sini, kemudian penutupnya saya kopikan saja. Penutup list item yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir di sini. Oke, kemudian di save, lanjut lagi semua teks, lagi-lagi semua teks yang ada di dalam HTML wajib kita format menggunakan kode HTML. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini secara detail, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Setelah list itemnya ini ada garis nih, ada garis horizontal. Nah ingat kembali garis horizontal kita pakai apa? Tag namanya HR, horizontal ruler, penggaris horizontal. Oke, kemudian lanjut. Kalau sudah, setelah instructions, nah perhatikan, setelah instructions ini ada list lagi, tapi bentuknya itu, bentuk dari list tersebut adalah order list, menggunakan angka. Ini ya, jadi saya pakai OL, pembukanya di sini, penutupnya itu sebelum nutrition. OL, ini ya, ini sebelum nutrition, kemudian sebelum nutrition juga ada garis horizontal. Jadi sebelum nutrition ada garis horizontal, saya kasih HR di sini. Kemudian balik lagi kembali, setiap OL kita bungkus pakai LI. Penutupnya di sini, saya copy paste dulu penutupnya. Ini yang ketiga, empat, yang kelima, dan yang terakhir di sini. Oke, ini pembuka LI. Buka LI di sini. LI atau list item. Kemudian ini juga sama. Ini juga sama. Hit the pen. LI. List item. Oke, sudah. Di save. Ini sudah order list, list item. Kemudian selanjutnya di bawah nutrition ini ya. Ini kita format dalam paragraf tulisan yang pertama ini. Nutrition lagi-lagi sama dengan subjudul sebelumnya, jadi kita pakai H3 sama dengan ingredients dan yang satunya tadi. Oke, kemudian teks yang ini kita bungkus pakai T atau paragraf. Ya, jadi jangan sampai ada teks yang terlewatkan. Semuanya harus kita format menggunakan kode HTML. Oke, kemudian yang di bawah sini itu bentuknya berupa tabel. Ini ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi sekarang semua tulisan di bawah sini itu akan kita bungkus dalam tabel. Ya, sudah, untuk memulai tabel kita menggunakan tag table. Pembukanya di sini, penutupnya di sini. Kemudian table ini kita hanya butuh, tidak perlu table head-nya. Kita langsung table body. Jadi T body. Kemudian T body penutup sebelum table. Lantas selanjutnya adalah tabel. Di dalam tabel terdiri atas baris dan kolom. Perhatikan lagi, ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. 4 baris artinya kalau di elemen HTML kita punya 4 elemen TR, table row. Jadi kita buat dulu barisnya. Ini ya, baris yang pertama. TR yang pertama. Ini TR yang pertama.
Kemudian TR yang kedua, yang ini, pembuka penutupnya di sini. Kemudian TR yang ketiga, itu yang ini. Baris yang ketiga itu protein. Baris yang keempat, yang terakhir, adalah yang ini, fat ini. Ini ya. Oke, kita sudah punya 4 baris. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi, ini ya, 4 baris dengan jumlah kolomnya ada 2. Kolom yang pertama isinya yang ini, kolom yang kedua nilainya. Oke, jadi 2 kolom. Oke, berarti baris yang pertama kita bagi menjadi 2 kolom. Baris pertama ada 2 kolom, kalori dan nilai 277 kilokalori. Baris yang kedua carbs dan 0 gram. Baris ketiga protein, nilainya 20 gram. Baris keempat fat dengan nilainya 22 gram. Oke, jadi kita masukkan yang ini ke dalam kolom. Membuat kolom, kita bisa pakai TD. Kalau mau kolomnya agak tebal, kita pakai TH. Atau lebih amannya kita pakai TD. Ini ya, untuk kemarin kan saya bilang kalau di table body untuk membuat kolom kita pakai TD. Sudah, kita konsisten menggunakan TD untuk membuat kolom pada table body. TD yang pertama, penutupnya di sini. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua pada baris yang keempat, baris terakhir dari tabelnya, itu adalah penutup kolom kedua pada baris yang keempat. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kita mau format semua teks mentah yang ada di file index.html. Jadi caranya seperti ini. Kita bentuk dulu kerangkanya. Hasil bentukan kita tadi, yang sebelumnya seperti ini, begitu kita bentuk menggunakan tag HTML, sekarang menjadi lebih rapi sedikit. Kerangkanya sudah mulai terlihat. Oke, jadi itu tujuannya kita format menggunakan kode HTML. Nah, sisa selanjutnya kita tinggal bermain menggunakan kode CSS. Oke deh, jadi langsung saja. Kalau sudah, ya ini bagusnya kalau kita online, saya tidak perlu menunggu, jadi saya langsung saja. Jadi nanti kalian bisa lihat kembali videonya. Oke, kalau sudah, nah sekarang di bagian style pun sudah dibuatkan. Kita tinggal hapus style ini karena tadi attribution-nya sudah kita hapus di HTML-nya. Sekarang style-nya juga kita hapus. Oke, sekarang perhatikan apa yang mau kita lakukan agar tampilannya bisa seperti ini. Ini ya, kita perlu mencocokkan kembali warnanya. Kita perlu tahu ini warnanya apa sih? Ini ya, agar kita bisa tahu caranya bagaimana. Ya, kita harus buka buka uh, kita bisa buka gambarnya melalui Paint. Kemudian kita bisa, ini ya, saya klik kanan, kemudian saya buka menggunakan Microsoft Paint. Itu sudah ada harusnya di komputer Windows bawaan. Saya buka menggunakan Microsoft Paint, MS Paint, dulu namanya, sekarang namanya Paint. Kalau sudah, ini ya, kita bisa cek. Sabar, saya hilangkan ini bagaimana caranya. Uh, ini ya, nah ini. Ini ya, kita bisa klik ini, menu apa nih namanya? Color picker, klik di situ, kemudian kita bisa klik di sini, nanti keluar tuh warnanya di sini. Ini warnanya apa sih? Kemudian kita edit color, oke, kelihatan warnanya. Kalau kita pakai warna RGB, red-nya 243, 229, 216. Oke, jadi itu yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Perhatikan.
Di style sekarang saya mau targetkan, oke, semua halaman ini warna backgroundnya adalah warna tadi, RGB tadi. Oke, jadi saya targetkan ini, body, karena ini akan berlaku untuk semua elemen body, untuk body. Saya mau ubah warna backgroundnya. Background colornya itu saya ubah menjadi warna RGB. Kemudian warnanya saya lihat dari paint 243, 229, 214, 216, 243, 229, 214 ya. 216. Sorry. Ini ya. Ini saya save. Hasilnya sekarang jadinya seperti ini. Ketika saya refresh, oke, sudah mulai mendekati. Ya, ini yang pertama. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita perhatikan lagi detail dari uh, halaman yang diminta ini. Ini ya, kalau kalian perhatikan, ini ya, di sini itu ada dikelompokkan nih. Ini dikelompokkan sendiri dalam bagian sendiri. Ini juga bisa kita kelompokkan dalam satu bagian. Kemudian ini juga bisa kita kelompokkan satu bagian. Jadi setiap subteks bisa kita kelompokkan dalam satu bagian sendiri. Kemudian ada gambar nih di sini yang belum kita tampilkan. Jadi sekarang kita mulai, setelah kita bikin background, kita kembali dulu ke HTML-nya. Jadi sebelum tulisan simple omelet itu ada gambar yang harus kita tampilkan. Menampilkan gambar menggunakan tag img, kemudian atribut src, kemudian path ke gambarnya. Nah, kalau gambarnya sekarang berada di satu halaman yang sama dengan file index, kita bisa langsung tuliskan nama gambarnya. Masalahnya, gambar ini disimpan ke dalam folder. Nah, karena itu kita perlu sebutkan foldernya. Ini ya, kita bisa pakai seperti ini, titik slash. Kemudian nanti muncul foldernya, nama foldernya, gambarnya itu ada di asset. Kemudian, sorry, sabar, saya hapus dulu. Asset, kemudian ada di image, kemudian nama gambarnya ini, imageomelet.jpeg. Ini bagusnya kalau kita menggunakan Visual Studio Code, kita tidak perlu cek lagi, langsung bisa ditelusuri gambarnya menggunakan Visual Studio Code. Hasilnya, ini ya, sekarang kalau saya jalankan, halaman kita sekarang sudah punya gambar, sudah hampir mirip ya. Ya, paling tidak sedikit-sedikit lah. Gambarnya sudah ada, sudah hampir mendekati. Oke, ini sudah, gambar sudah berhasil masuk. Tulisan sudah kita format menggunakan tag HTML, warna background sudah kita berikan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kita mau kelompokkan nih. Karena kalau kalian perhatikan, sebenarnya ini ada dua bagian utama. Jadi di dalam body itu ada satu bagian utama yang membungkus semuanya. Ini ya, kalau kalian perhatikan, ini bodinya yang di sini. Bodinya yang punya warna background ini. Bagaimana sih tulisannya? Ini ya. Nah, body itu yang saya ganti warna dulu, sorry. Ya, body itu yang ini, yang warnanya agak merah itu. Kemudian bagian yang kedua itu yang warnanya putih ini. Ini bagian kedua. Ini di dalam satu bagian sendiri. Jadi sekarang harusnya struktur HTML kita di dalam body itu hanya punya satu anak. Nah, caranya bagaimana agar kita membuat body itu punya satu anak, sedangkan di sini yang diberikan itu body punya banyak anak nih. Ada image, ada H1, P, H5, dan seterusnya. Jadi caranya bagaimana agar kita bisa membuat supaya body ini hanya punya satu anak? Ya, kita menggunakan tag div untuk mengelompokkan.
Ini ya, jadi sekarang saya kelompokkan menggunakan tag div. Saya kelompokkan seperti ini. Div pembukanya di sini, pakai huruf kecil saja. Kemudian div penutupnya itu sebelum penutup elemen body. Ini ya, di sini. Div penutupnya di sini. Oke, jadi sekarang di dalam body itu hanya punya satu anak. Anaknya namanya siapa ya? Kita belum beri nama. Sekarang kita kasih tahu namanya menggunakan ID. Misalkan saya kasih nama container. Ini ya. Jadi sekarang di dalam body punya satu anak namanya container. Ini ya. Nah, setelah kita bungkus seperti ini, kemudian kita bisa membuat warna yang berbeda untuk kontainernya. Jadi, lihat saya mau targetkan di CSS ini ya, menggunakan selektor berupa ID. Kalau selektor berupa ID harus kita awali dengan apa? Karakter pagar. Kemudian nama ID-nya kontainer, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Seperti ini. Kemudian sekarang yang mau kita lakukan apa? Kita mau kasih warna background. Background color untuk kontainer adalah putih. Yang kalau kita terjemahkan dalam heksadesimal itu menjadi FF, F, F, FF sebanyak 6 kali. Kalau warnanya sama semua, nilainya sama semua, sebanyak 6 digit, itu nilainya sama semua, kita bisa potong setengah seperti ini, itu masih boleh kalau dalam heksadesimal. Nilai warna dalam heksadesimal. Ini ya, FFF, atau kalau mau pakai warna dalam bahasa Inggris ya tulis white. Ini ya, background color white khusus untuk kontainer. Ini hasilnya kalau saya jalankan, jadinya seperti ini. Ini ya, jadi di bagian body, kalau kalian perhatikan bagian body yang di sudut ini masih berwarna pink, kemudian kontainernya itu sekarang berwarna putih. Jadi dipisah. Nah, sekarang masalahnya kan kita maunya dia berada di tengah. Kontainer ini berada di tengah. Nah, kemarin sudah kita pelajari, kalau kita mau suatu blok elemen itu berada tepat di tengah, maka margin left dan right-nya kita beri nilai auto, otomatis. Kemudian kita harus tentukan lebar dari elemen tersebut. Jadi lihat, pertama saya tentukan lebarnya dulu menggunakan property width. Ini ya, misalkan saya mau kasih lebarnya itu sebesar 300 pixel untuk kontainernya. Kalau sudah, ini kalau saya jalankan seperti ini. Ini ya, sekarang kontainernya itu lebarnya segini. Oke, masih kurang lebar ya. Misalkan saya kasih 500 lah. 500 pixel. Kemudian saya refresh. Ya, kira-kira seperti ini lebarnya. Oke, 500 pixel. Fix. Pakai 500 pixel. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memberi margin. Ini ya, margin top. Misalkan saya kasih 20 pixel. Margin bottom juga 20 pixel. Kemudian margin left nilainya auto, otomatis. Margin right juga sama, nilainya otomatis, auto. Kalau sudah, saya save seperti ini. Kemudian saya refresh, hasilnya ini ya, harusnya berada di tengah. Tetapi kenapa tidak berada di tengah? Karena ada masalah dengan gambar kita. Ini ya, gambar kita, ingat kembali ketika kita menampilkan gambar, ketika kita menampilkan gambar, gambar yang ditampilkan itu akan sesuai dengan ukuran aslinya. Kebetulan gambar ini ukuran aslinya sangat besar. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Kita mau kasih ini di tengah, harusnya bisa, tetapi ini terhalang karena gambarnya terlalu besar, melebihi lebar dari layar. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita targetkan gambarnya sekarang. Ini ya, kita targetkan gambarnya.
gambar itu ada di tag image, jadi kita targetkan IMG. Kemudian apa yang mau kita lakukan di sini? Nah, ini salah satu solusi. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini, sekarang image itu parent-nya siapa? Coba, ada yang bisa jawab? Image orang tuanya siapa sekarang? Ingat kembali relasi parent-child sibling. Image ini parent-nya siapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu saya? Sambil saya minum dulu. Aus. Ya ampun. Ya, masih ada atau tidak ini? Masih dengar suara saya atau tidak? Tes, tes. Masih, Pak. Ya, Masih, Pak. ya ampun. Saya Dengar, pikir Pak. saya sendiri. Saya pikir saya sendiri yang bicara dari tadi. Oke, ya. Jadi, ini ya. Jadi, image ini parent-nya siapa? Kalau kalian perhatikan di sini, semua elemen di dalam body sekarang parent-nya cuma satu, yaitu kontainer. Nah, di dalam kontainer, image ini sekarang merupakan anak dari kontainer. H1 juga merupakan anak dari kontainer. P juga merupakan anak dari kontainer. Jadi image itu merupakan anak dari kontainer. Nah, parent-nya adalah kontainer. Ini ya, parent-nya adalah div dengan ID kontainer. Nah, sekarang kita bisa akali agar lebar dari image itu mengikuti lebar dari orang tuanya. Dia mengikuti parent-nya. Kita bisa kasih tahu seperti ini. Di image kita kasih tahu width-nya. Jadi image-nya kita atur lebarnya. Itu sesuai dengan lebar dari orang tuanya. Nah, cara kasih tahunya bagaimana? Kita kasih tahu seperti ini. Menggunakan nilai dalam persentase. Jadi image sekarang lebarnya 100%. 100% ini mengikuti apa? Mengikuti orang tuanya. Orang tuanya lebarnya berapa? Orang tuanya 500 piksel, maka image lebarnya 100% dari 500 piksel. Berapa? Ya 500 piksel, sesuai dengan orang tuanya. Hasilnya, ini kalau saya jalankan, saya refresh. Ini ya, sekarang kita sudah punya hasilnya seperti ini. Sudah miripkah dengan yang diminta? Sudah mendekati ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut sedikit lagi, kemudian nanti sisanya kalian coba sendiri. Uh, ada beberapa yang mau saya perkenalkan hari ini. Yang pertama adalah kalau kalian perhatikan kembali di sini desainnya ini ya, kalau kalian perhatikan fontnya itu berbeda. Fontnya bukan Times New Roman, bukan font yang biasa kita lihat. Ini ya, bukan font standar lah. Fontnya menggunakan font sendiri. Nah, fontnya kebetulan sudah disediakan. Kalau kalian perhatikan di folder recipe page main itu ada folder assets. Dalam folder assets itu ada folder fonts di situ. Kemudian ada dua font yang disertakan, font namanya outfit dan font namanya yang serif. Ini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menyertakan font yang sudah ada. Jadi kita bisa pakai font sendiri kalau mau. Kita bisa download font, cari font sendiri, simpan di folder, kemudian fontnya kita sertakan. Nah, cara menyertakannya di CSS itu seperti ini. Ini ya, perhatikan baik-baik. Jadi untuk menyertakan font di CSS, font sendiri, bukan font default, kita menggunakan aturan namanya font face. Ini ya, add font face seperti ini. Kemudian yang pertama kita menggunakan properti namanya font family. Sama seperti font family yang sering kita pakai untuk mengubah font, jenis font. Nah,
Tapi kalau di dalam font face, fungsi dari font family ini adalah kita memberi nama untuk font yang baru kita mau sertakan itu. Misalkan saya font yang pertama namanya outfit. Jadi saya beri nama fontnya outfit. Font family outfit seperti itu. Kemudian yang kedua adalah source dari fontnya. Nah, untuk source ini kita menggunakan nilai URL seperti ini, buka kurung tutup kurung. Kemudian kita menggunakan tanda titik slash, kita mau masuk ke dalam folder aset, tinggal enter, masuk ke dalam folder font, masuk ke dalam folder outfit, ini kita enter, kemudian pilih nama fontnya dalam TTF, ada folder statik, oh ya, yang statik, kemudian saya pilih outfit regular, ini ya, seperti itu, di save. Ini saya sertakan font yang pertama. Nah, sekarang font yang kedua mau saya sertakan juga dengan cara yang sama menggunakan font face, aturan font face di CSS. Kemudian font yang kedua saya beri nama. Jadi kalau font family di dalam font face itu fungsinya untuk memberi nama pada font yang baru. Namanya terserah kita. Saya kasih nama yang serif. Yang serif saya gabung seperti ini misalkan. Suka-suka saya. Kita bisa beri nama sesuka hati kita. Jangan pakai spasi intinya. Oke, yang kedua adalah source-nya. Menggunakan URL, kemudian titik slash, otomatis nanti muncul foldernya kalau di Visual Studio Code. Ini hanya berlaku di Visual Studio Code. Kemudian enter ke folder asset, enter lagi ke folder fonts, turun ke bawah, enter ke yang serif, kemudian turun ke bawah, enter yang serif regular. .ttf. Di save lah, sudah. Oke, ini cara kita menyertakan font yang mau kita gunakan sendiri. Fontnya, syaratnya fontnya sudah ada, sudah kita download, kemudian kita panggil menggunakan aturan font face seperti ini. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita bisa sertakan, kita bisa kasih tahu di bagian body, oke, khusus untuk semua body, font family-nya saya mau gunakan nama sesuai yang tadi saya sudah tulis, misalkan outfit. Outfit itu font yang tidak berkaki, sans serif. Tahunya dari mana? Saya sudah cek. Ini ya, jadi font family sekarang nama fontnya mengikuti nama font yang sudah kita berikan tadi di sini. Ini ya, harus sama persis. Outfit. Ini ya. Kalau sudah, begitu saya save, ini ya, kalian perhatikan sekarang fontnya tidak lagi, kalau saya refresh, fontnya tidak lagi berbentuk Times New Roman, sekarang bentuknya menjadi outfit fontnya. Ini ya. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Ya, ini ya. Sudah hampir mirip belum? Mirip sedikit. Ya, masih sedikit ya. Nah, nanti sisanya saya perkenalkan, saya ini lagi sedikit, kemudian sisanya kalian kerjakan ya. Karena propertinya sudah kita pelajari. Oke, kalau sudah, ini ya. Sekarang apa? Ini kalau kalian perhatikan, sekarang lihat di sini, khusus untuk sudut dari bagian yang berwarna putih ini, sudutnya tumpul. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk membuat sudut tumpul, kita pakai properti namanya border radius. Oke, jadi lihat semua sudutnya tumpul, putih itu yang mana? Kalau yang di sini kita sudah beri nama, kita sudah membaginya ke dalam bagian tertentu yang kita beri nama kontainer. Artinya sekarang putih yang putih itu adalah kontainer. Kontainer ini mau saya buat agar sudutnya tumpul. Saya bisa gunakan properti namanya border radius. Nilainya misalkan 20 pixel. Semakin besar nilainya, semakin tumpul jadinya. Kalau saya jalankan, saya refresh,
Ini ya, sudah tumpul nih sebenarnya. Kalau kalian perhatikan, di bawah ini sudah tumpul. Nah, di atas lagi-lagi, pertama dia terhalang oleh gambarnya. Nah, jadi kita bisa, ini ya, sebenarnya sudutnya sudah tumpul tetapi terhalang oleh gambarnya. Nah, sekarang perhatikan, kita mau kasih jarak dulu nih antara jarak spasi di dalam kotak kontainer ini. Karena yang kita gunakan adalah jarak mengatur spasi di dalam kotak, spasi internal, kita bisa tambahkan padding. Kalau tadi margin kita mengatur jarak eksternal, sekarang kita bisa tambahkan padding. Misalkan saya tambahkan padding left-nya sebesar 20 pixel, padding right sebesar 20 pixel misalkan. Padding top sebesar 30 pixel, padding bottom sebesar 30 pixel. Kita kasih jarak untuk internal kotaknya, kita kasih sebesar 30 pixel atas bawah, kiri kanan sebesar 20 pixel. Kalau saya jalankan, hasilnya seperti itu. Oke, jadi sekarang sudah ada jarak nih di dalam sini. Oke, kalau dirasa kotaknya terlalu besar atau terlalu kecil, kita bisa ini ya, di sini. Misalkan saya ubah jadi 400 pixel, kotaknya menjadi lebih kecil. Ini ya, sisanya mengikuti. Oke deh, sampai sini ada pertanyaan. Adakah yang mau bertanya? Ini dari tadi layarnya terlihat ya. Takutnya saya sudah bicara panjang lebar, ternyata layarnya tidak kelihatan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, kalian coba-coba sendiri ya sisanya. Nanti saya kirimkan ini, atau kalau mau dicoba sendiri. Ini ya, jadi sekarang sisanya kalian menggunakan CSS, tinggal di format nih. Ukuran teksnya disesuaikan lagi. Perhatikan, ikuti desainnya. Ini ukurannya lebih kecil nih. Kemudian yang ini ada background lagi. Ini dikelompokkan dalam satu bagian sendiri nih. Kemudian bagian tersebut dikasih warna lagi. Untuk cek warnanya melalui paint menggunakan color picker. Kemudian kalian perhatikan ini ya. Untuk font judul dan subjudul yang di sini itu menggunakan font yang berbeda. Nah, tinggal kalian masukkan. Khusus untuk H1, H3, atau H4, fontnya kita ubah menggunakan font family yang satunya. Yang Oke deh, sisanya semuanya sudah kita pelajari. Kalian perhatikan detailnya kalau mau mendesain. Ini ya ada background shadow di sini, ada shadownya. Kemarin kita sudah belajar pakai box shadow. Silakan ditambahkan. Kemudian perhatikan juga gambarnya ini juga ujungnya tumpul, sudutnya tumpul. Silakan dibuat pakai CSS. Sudah dipelajari semua. Oke, saya cuman sampai di situ saja. Karena kalau kebanyakan nanti kalian tidak coba. Ini ya, tinggal warnanya juga disesuaikan. Instruction, nutrition, nilai pada tabel, itu tinggal disesuaikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pas, Pak. Oke, kalau pas, maka tugas kalian adalah menyelesaikan ini, didesain sebisa mungkin agar mirip dengan uh, tampilan yang diminta. Bisa ya, dicoba. Oke deh, kalau Bisa, Pak. ya pasti bisa lah. Oke deh, kalau begitu
sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nanti minggu depan UTS ya. Ya, nanti kita lihat. Pak, minggu depan minggu ke-8 Pak. Yes. Ya, minggu ke-8 kan UTS kan harusnya. Ya. Ya, nanti lihat lihat ya, karena kelas yang lain masih ketinggalan. B sama C, nanti kalau tidak ya kita lanjut terus saja. Nanti UTS-nya saya ganti tugas. Biar materinya bisa lanjut terus. Yang penting kalian paham. Saya maunya kalian paham. Nilai itu gampang lah. Intinya pemahamannya dulu. Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan sampai di sini hari ini. Eh, kita foto-foto dulu ya. Saya capture dulu, screenshot dulu. Saya suka sih mati layar belum ya?